Ya, marah-marah. Mau mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Kisah cinta Ayu Ting Ting bisa dinilai tak sebanding dengan karirnya di dunia hiburan. Pasalnya sejak cerai dari Angie Baskoro beberapa tahun silam, Ayu Ting Ting hingga kini masih menjanda. Ayu sempat beberapa kali berhubungan dengan pria. Sayangnya, hubungan Ayu Ting Ting itu pun selalu kandas di tengah jalan. Seperti yang terakhir, Ayu Ting Ting sudah menggelar acara lamaran. Sayangnya, mendekati hari pernikahan, hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana kandas. Kini setelah berpisah cukup lama, Ayu pun bak memberi kode tentang sifat mantan tunangannya itu. Berbincang dengan Andika Pratama dan Wendy Cagur, dirinya sempat membocorkan perilaku dari sosok pria tersebut hingga membuatnya memutuskan untuk tak melanjutkan ke jenjang pernikahan pada 2024 lalu. Hal tersebut diungkap Ayu, manakala Andika Pratama menanyakan kelanjutan hidup sang pedangdut kala ia menikah. Di mana Ayu sendiri menjadi tulang punggung keluarganya. Diakui oleh Ayu Ting Ting dirinya sendiri siap untuk tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya jika sudah memiliki suami suatu saat nanti. Ayu Ting Ting juga sempat menyinggung bahwa saat berencana menikah dengan pria yang gagal dinikahinya itu, ia bahkan sudah siap untuk tinggal dengannya meskipun perilakunya seperti itu. Itu mah harus siap. Ya Allah, nempel banget sama ibu ayah, tapi kalau ada suami mah kita ikut suami. Kita pasti ikut suami. Yang kemarin kayak gitu aja kita mau ikutin, masa enggak ngikutin? Duh, kalau gue ngikutin pala sama mata bisa jereng kali nih, kata ibu satu anak itu. Di sisi lain, Ayu juga mengungkap bahwa belajar dari pengalamannya kemarin ke depannya dia akan lebih terbuka dengan sosok calon suaminya. Hal ini diakui Ayu Ting Ting agar netizen bisa mengetahui seperti apa sosok calon suaminya. Serba salah ya, kemarin gue kadang kayak diem-diem enggak ada yang tahu gitu, tapi enggak baik juga. Kita enggak tahu gimana orang itu gimana, tapi entar kalau diumbar-umbar kalau enggak jadi malu, serba salah maksudnya. Sekarang udah deh dikasih tahu deh biar netizen lihat deh, maksudnya jadi pengalaman-pengalaman, kata dia. Pilu hati Ayu Ting Ting akui ingin punya suami. Sebelumnya, rupanya di dalam lubuk hati Ayu Ting Ting, ia pun ingin hidup berkeluarga dan memiliki cita-cita punya banyak anak. Hal itu tampak diungkap Ayu Ting Ting belum lama ini di YouTube Pras Teguh. Ayu Ting Ting tak menampik ingin melepas masa jandanya, meski hingga kini belum ada pria yang bisa mewujudkan impiannya itu. Empok sih pengen banget nikah. Pengen punya anak yang banyak cita-cita, ujar Ayu Ting Ting di podcast Pras Teguh. Menurut Ayu, ia ingin memiliki banyak anak, lantaran merasa hidupnya yang hanya 2 bersaudara kesepian. Karena empok ngerasain kayak di rumah ayah ibu punya anak cuma 2. Empok sama adek empok, dia, Siva, berkeluarga sepi, kasihan ayah ibu, tuturnya. Pengennya tuh ngumpul keluarga banyak. Anak 5 deh, tandasnya. Meski ingin segera menikah, namun Ayu mengaku kini lebih selektif memilih pria yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Jadi empok tuh nggak pengen yang namanya cerai, siapa sih yang pengen gagal lagi? Jangan sampai, tuturnya. Kalau sampai gagal amit-amit jabang bayi, omongan orang atau apa? Kita nggak tahu, lanjutnya. Pedangdut Ayu Ting Ting sadar dicap sebagai selebriti yang kurang bergaul, tak punya geng artis dan punya sedikit teman. Hal ini juga yang disebut sebagai penyebab sang biduang sulit mendapatkan jodoh. Ayu Ting Ting mengatakan memang tidak begitu suka bergaul dan nongkrong di luar rumah.
Dia lebih menikmati waktunya selepas kerja dengan pulang ke rumah dan menghabiskannya dengan keluarga. Pun, jika Ayu Ting Ting ingin jalan-jalan, maka itu akan lebih baik dilakukannya bersama keluarganya. Emang gua enggak demen nongkrong di luaran, gua lebih suka nonton drama, makan sama anak gua lebih suka ngajak keluarga besar gua. Sama teman-teman SMA saja jarang banget, kecuali pas lagi ngumpul, ujarnya di podcast Wendy Cagur. Dia merasa tidak terlalu bergantung pergaulan, karena putrinya Bilqis juga sudah bisa diajak bicara layaknya teman. Makin kesini, gua bisa serta sama anak gue, ucapnya. Ayu mengakui sulit mendapatkan kenalan lawan jenis jika harus mencari sendiri. Selama ini, termasuk 2 mantan tunangannya, juga dari dikenalkan orang lain atau orang tuanya. Namun, tanpa banyak teman, Ayu meyakini Allah SWT telah menyediakan jodoh terbaik untuknya. Hati gua yakin walau gua enggak banyak pergaulan, Allah akan menyiapkan orang yang tepat buat gua suatu saat, entah kapanpun itu akan ada saja yang tepat buat hidup gua, kalau gua cari buru-buru maksain keadaan, tuturnya. Saat ini, dirinya ingin membesarkan Bilqis dengan baik. Ya, seorang anak yang lahir tanpa kehadiran bapak, figur yang bahkan sempat tak mengakui sebagai bapak biologis. Gua pengen Bilqis jadi orang, walau dia sempat enggak diakui. Walau gua sendiri, gua bisa gedein dia, jadi orang sukses, itu yang selalu terbersit di hati gua, tegasnya. Pun, dengan perjalanan hidup yang telah dilaluinya, kelak jika memiliki kesempatan punya pasangan jiwa, Ayu tak lagi bisa hanya mengandalkan cinta. Ya, materi harus jadi perhatiannya. Semakin hari, pelantun Sambalado itu sadar materi itu penting, terutama untuk masa depan putrinya, termasuk calon anaknya kelak. Enggak bisa cuma ibarat makan cinta, makan sayang. Itu, cinta, memang penting. Pondasi dalam rumah tangga, bertanggung jawab harus. Apalagi kalau minta gua berhenti, jadi artis, gua pasti nurut, gua pasti akan siap untuk itu, pungkas Ayu Ting Ting. Selanjutnya, komedian Wendy Cagur mengungkap pernah menegur pedangdut Ayu Ting Ting secara langsung ketika sang artis tengah berada di puncak popularitas. Wendy Cagur mengenang momen ketika Ayu Ting Ting kerap datang terlambat ke lokasi syuting saat jadwal sudah ditentukan. Ada kok dulu masanya gue pernah marah sama Ayu Ting Ting. Dulu dia, wah, says the queen. Syuting misal jam 10, Ayu datang jam 11, jam 12. Sekali, 2 kali, akhirnya gue tegur, enggak bisa lu kayak gitu, enggak bisa cara main begitu. Enggak bisa gue kerja bareng sama orang yang kayak gitu, kata Wendy Cagur di kanal YouTube-nya, dikutip Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Meski sempat khawatir tegurannya akan ditanggapi negatif, Wendy Cagur tetap menyampaikannya karena menilai Ayu Ting Ting memiliki potensi besar. Apalagi saat itu, nama Ayu Ting Ting tengah berada di puncak, digandrungi banyak penonton dan menjadi salah satu artis paling sibuk di televisi. Gue pikir dia akan gimana, soalnya nama Ayu lagi di atas, untouchable, enggak ada yang berani nyentuh dia, ujar Wendy sembari bercanda, Ayu kan dari A, gue Wendy dari W, urutan bawah. Respons Ayu kala itu justru mengejutkan. Ayu Ting Ting menerima teguran dengan lapang dada dan memperbaiki sikapnya.